Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar bentuk akar. Rumus bentuk akar seperti ini ya. Dari eksponen, yaitu A pangkat M per N, itu akan sama dengan akar dari A pangkat M dari pangkat N. Di sini, berarti dari eksponen ini menjadi bentuk akar. Nah, di sini kita akan masuk bagaimana cara mengoperasikan bentuk akar ini. Apakah itu dari eksponen ke akar atau dari akar ke eksponen. Di sini kita akan masuk ke uji pemahaman. Nah, kita akan masuk ke nomor 1 ya. Di sini ada nomor 1, yaitu soalnya 3 pangkat negatif 3 dikali 243 sama dengan 3 pangkat N. Nah, di sini ditanya nilai N-nya berapa. Kemungkinan soal ini itu bentuk akarnya nggak ada ya. Tapi di sini kita pemahaman dulu, baru nanti kita masuk ke bentuk akarnya. Nah, di sini kalau kita selesaikan bentuk soal ini, maka kita harus tahu dulu 3 pangkat negatif 3 ini kita apakan gitu ya. Kemudian 243 ini kita ubah karena di sini pangkat 3 pangkat, maka di sini harus kita tahu dia 3 pangkat berapa gitu ya. Nah, berarti di sini kalau kita cari, maka di sini akan menjadi 3 pangkat 5 gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan buat sesuai dengan sifat-sifat dari eksponen gitu ya. Nah, apa sifatnya eksponen itu? Yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini sifatnya yang dapat kita gunakan untuk menjumlahkan kedua pangkatnya, karena bilangan pokoknya itu 3. Nah, di sini dapat kita buat 3 pangkat negatif 3. Tadi kan di sini 243 itu adalah 3 pangkat 5 kan. Berarti sini 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat N. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan dengan menjumlahkan sesuai dengan sifat yang ini, yaitu 3 pangkat negatif 3 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat N, sehingga menjadi 3 pangkat 5 dikurang 3 adalah 2. Sehingga 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga nilai dari N itu adalah 2. N sama dengan 2. Nah, di sini berarti jawabannya adalah N-nya sama dengan 2. Begitu ya. Kemudian, kalau kita masuk lagi ke Nah, di sini kalau kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 ini soalnya begini ya. Diketahui X sama dengan 216. Kemudian Y sama dengan 64. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai dari X pangkat negatif 2 per 3 dikali Y pangkat 4 per 3. Nah, ini ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita menjawab soal berikut? Nah, di sini
kita buat dulu nilai dari kalau kita pangkatkan X dan Y ini gitu ya. Nah, di X itu kan 216. Kira-kira 216 ini kalau kita buat dalam bentuk berpangkat kira-kira berapa? Nah, kalau kita perhatikan di sini juga, di sini kan terdapat pangkat dari X ini ada sepertiga gitu. Kemudian dari Y juga ada sepertiga. Berarti kita tentunya bagaimana cara mengarahkan ini agar tiganya ini dapat jadi pembagi sehingga pembilangnya itu adalah dapat dibagi 3 gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini dapat kita buat ya. 216 berarti di sini 6 pangkat 3 gitu. Sedangkan Y sama dengan 64 ini itu kira-kira berapa gitu. Nah, ini tentulah pangkatnya akan dapat dibagi 3. Nah, 64 ini adalah 2 pangkat 6. Sehingga 6 dibagi 3 nanti bisa dibagi gitu ya. Sehingga dari soal ini X pangkat negatif 2/3 dikali Y pangkat 4/3 dapat kita peroleh dengan yaitu X ini kan 6 pangkat 3. Sehingga kita kalikan dengan negatif 2/3 gitu ya. Kemudian Y-nya ini adalah 2 pangkat 6. Berarti 2 pangkat 6 dikali dengan 4/3. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah, nah, 3/3 ini habis. Sehingga menjadi 6 pangkat negatif 2. Kemudian ini 6 dibagi 3 itu 2 ya. Berarti di sini dapat kita buat menjadi 2 pangkat 2 kali 4. Sehingga kita dapatkanlah 6 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat 2 kali 4, 8 gitu kan. Nah, berdasarkan rumus yang ini ya, ini itu dapat kita gunakan dari pangkat yang negatif itu menjadi penyebut, berarti 2 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 2. Gini ya. Nah, di sini dapat kita jabarkan dari 6-nya itu ada 2 kali 3 gitu kan. Nah, dari sini dapat kita menjadi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Nah, di sini sebelumnya kalau kita buat ya seperti ini. 6 itu kan 2 kali 3. Di sini berpangkat 2. Sehingga 2 pangkat 8. Kemudian dibagi. Nah, dari sifat ini yaitu A kali B. Di sini ada berpangkat M gitu. Maka ini dapat kita menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini sifat yang lain ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 8, ini 2-nya kita taruh ke atas ya. Sehingga menjadi dikurang 2 per 3 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 6 dibagi 9. 3 pangkat 2 kan 9. Nah, di sini 2 pangkat 6 ini kan 64. Gitu ya. Di sini ada 64 dibagi 9. Begitu ya. Nah, ini dapat kita jabarkan agar sesuai dengan jawabannya. Sehingga di sini 9 gitu kan. Nah, 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 64 gitu. Yaitu 7. 9 kali 7 63. 63 tambah berapa supaya 64? Yaitu tambah 1. Nah, berarti di sini 1. Sehingga jawabannya adalah 71/9. Yaitu jawabnya adalah D. Nah, beginilah cara menjawabnya gitu ya. Nah, kemungkinan siswa-siswa sekalian ya bisa saja caranya berbeda dari ini, tergantung kalian pemahamannya apa. Nah, di sini dijabarkan lebih rinci supaya kalian dapat mengerti.
Sekarang kita masuk ke pangkat rasional. Pangkat rasional adalah bentuk perpangkatan di mana eksponen atau pangkat dari bilangan atau variabel adalah bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan, yaitu dapat berbentuk bilangan bulat yang dibagi oleh bilangan bulat lainnya. Perlu dicatat bahwa perpangkatan rasional itu dapat menghasilkan nilai positif, negatif, atau nol. Itu tergantung pada nilai dari pembilang atau penyebut serta basis yang diberikan. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal, yaitu halaman 15. Di sini soalnya adalah bentuk penyederhanaan. Kita mulai dengan C. C di sini sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita harus tahu dulu perkalian 54 ini. Nah, 54 ini itu merupakan perkalian dari 27 dikali 2. Kemudian 27 ini kita harus tahu bahwa dia bilangan pokoknya berapa, kemudian pangkatnya berapa. Nah, 27 itu adalah perkalian antara 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Sehingga di sini kalau kita buat ya, ini akar pangkat 3 dari bilangan 3 pangkat 3. Kemudian di sini dikali 2. Nah, kemudian kita harus mengetahui sifat-sifat eksponen, yaitu kalau ada bentuk akar seperti ini, akar pangkat n dari bilangan a pangkat m, ini dapat kita buat menjadi bilangan eksponen yang berpangkat rasional, yaitu a pangkat m per n. Sehingga dari soal ini, maka terutama yang bilangan pokoknya 3 ini dapat kita ubah menjadi bilangan pokok dengan pangkatnya pecahan, yaitu 3 di sini ya. Nah, berarti di sini 3. Kemudian di sini ini merupakan m, sehingga kita taruh sebagai pembilang. Kemudian akar pangkatnya ini merupakan penyebut, sehingga 3 dibagi 3. Kemudian 2 ini kan kalau sebuah bilangan tanpa dituliskan pangkatnya, berarti dia berpangkat 1. Sehingga di sini nanti 1/3 ya kan. Di sini 1 kemudian 3. Nah, karena di sini dia tidak dapat dibagi, maka tetap kita buat berbentuk akar, sehingga di sini kali akar pangkat 3 dari bilangan 2. Sehingga kalau kita teruskan lagi, ini 3 dibagi 3 dari pangkatnya ini adalah 1. Sehingga 3 pangkat 1 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, berarti di sini hasil akhirnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 2. Ini merupakan hasil akhirnya. Jadi di sini kita harus garis bawahi bahwa ini kita harus memahami dari sifat seperti ini. Ini ya. Kemudian coba kita masuk lagi ke bagian E. Nah, di sini berdasarkan sifat yang tadi, yaitu akar pangkat n dari bilangan pokok a berpangkat m, yaitu a berpangkat m per n. Ini kan adalah rumus atau sifat eksponen dari bentuk akar. Nah, di sini dapat kita selesaikan bahwa di sini kita harus pahami dulu bahwa di sini kan 4 ini bilangan pokoknya nih dapat kita sederhanakan menjadi, atau bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 2. Sehingga di sini dapat kita buat 2 pangkat 2. Di sini kan berpangkat 3 ya. Nah, kemudian kalau di sini tidak ditulis akar pangkatnya, itu berarti 2. Nah, di sini berarti sebenarnya adalah 2. Sehingga dapat kita buat menjadi, sebenarnya ini 3/2 gitu ya. Nah, di sini kita buat menjadi, nah ini boleh kita hapus sehingga menjadi 3/2. Nah, begini ya. Kemudian di sini sebuah pangkat dengan pangkat lainnya itu dapat kita kalikan, yaitu kalau kita buat sifatnya akan menjadi seperti ini. Sebuah bilangan pokok a berpangkat
katakanlah di sini M, kemudian tutup kurung seperti ini, ada lagi pangkatnya yaitu N, maka ini dapat kita buat sebuah bilangan A ini, maka pangkatnya dikalikan yaitu M dikali N. Nah ini ya, ini kita tambahkan lagi sifat dari eksponen. Nah berdasarkan dari cara ini, berarti dapat kita buat yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 per 2. Nah karena dikali, maka ini dapat kita bagi 2 bagi 2, berarti habis ya 1, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3. Nah seperti ini. Nah 2 pangkat 3 ini tentu dapat kita jabarkan kalau memang kita buat lagi hasilnya ya, tergantung nanti apakah itu pilihan ganda gitu. Nah di sini dapat kita buat berarti hasil akhirnya dari akar dari 4 pangkat 3 ini adalah 2 pangkat 3 adalah 8. Nah 8 lah hasilnya. Nah begini ya. Nah coba kita masuk ke bagian F. Nah di bagian F ini tentu kita harus tahu juga bahwa 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kemudian 729 itu adalah 3 pangkat 6. Nah, karena dia di sini ada sama pangkatnya, yaitu sama-sama pangkat 6, berarti dapat kita gunakan rumus, yaitu misalnya di sini adalah sebuah bilangan A, kemudian di sini dibagi oleh B, kemudian pangkatnya itu sama, ya. Maka ini sebenarnya dapat kita digabungkan ya, yaitu dari sini gitu. Misalnya kalau ada pun di sini bilangannya adalah A pangkat M, di sini B pangkat M, maka dapat kita buat kurung seperti ini. Sehingga A pangkat M dibagi oleh bilangan B pangkat M sama dengan buka kurung A per B untuk kurung pangkat M. Nah ini juga sifat yang harus kita ketahui ya. Nah inilah penggunaan untuk soal ini. Nah, di sini berarti dapat kita buat hasilnya adalah, nah di sini dengan rumus yang sebelumnya dapat kita buat menjadi 64 ini adalah 2 pangkat 6. Seperti ini kan. Kemudian 729 ini adalah 3 pangkat 6. Nah, di sini kalau di sini misalkan kita anggap sebagai 1 ya, berarti di sini dapat kita buat 1 per 6. Seperti ini ya. Kemudian, karena di sini sama-sama pangkat 6, sini ya, berarti dapat kita pisahkan menjadi A per B-nya ini berarti 2 per 3. 2 per 3, seperti ini ya. Nah, di sini berpangkat 6. Kemudian kita buat lagi kurung tutupnya, berarti sini kan 1/6. Sehingga, dari rumus yang telah kita gunakan yang sebelumnya, yaitu yang ini ya, yang ini berarti dapat kita buat menjadi kali ya, M kali N gitu kan. Nah berarti di sini dapat kita buat menjadi 2 per 3 yaitu 6 dibagi 6 gitu. Nah 6 bagi 6 berarti habis dibagi ya, yaitu 1, sehingga hasilnya adalah 2 per 3 saja. Nah inilah hasil akhirnya. Kemudian kita masuk ke halaman 16, yaitu 1.2.2 operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama-tama akan kita bahas adalah penjumlahan bentuk akar. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifatnya, yaitu akar A dikali akar A sama dengan A. Kemudian yang kedua adalah akar B dikali akar B sama dengan akar dari A kali B. Kemudian yang ketiga adalah jikalau ada dua buah bilangan yaitu akarnya sama, contohnya seperti yang ketiga ini adalah X akar A ditambah Y akar A, maka X tambah Y-nya itu dapat kita jumlahkan, yaitu X tambah Y dikali akar A. Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam, tentu kita harus membahas dengan contohnya. Nah, di sini terdapat 3 soal, yaitu A, B, dan C. Mari kita bahas ya. Nah, di sini kalau kita buat di sini katakanlah yang pertama, kemudian ini adalah yang kedua, kemudian ini adalah yang ketiga gitu ya. Nah, ini berarti kita dapat langsung gunakan
yaitu dengan rumus yang ketiga. Yaitu karena di sini sama akarnya, itu sama-sama akar 5, tentu yang depan ini bisa langsung kita jumlahkan. Sehingga di sini dapat kita buat hasilnya adalah 3 ditambah 4 dikali akar 5. Sehingga 7 akar 5. Inilah hasilnya. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B ini juga polanya sama dengan yang rumus yang ketiga, yaitu nah di sini kan sama ya. Akarnya sama gitu, sehingga dari 3 dengan 5 ini atau negatif 5 ini dapat kita gabungkan menjadi di sini kan 3, kemudian di sini kan ada negatif 5, berarti dikurang 5, tutup kurung dikali akar 2. Sehingga 3 dikurang 5 adalah negatif 2. Sehingga negatif 2 akar 2. Begini ya. Nah, bagaimana dengan yang C? Nah, kita di sini harus kita pahami dulu ya bentuk perkaliannya ya. Nah, di sini akar 18 ini kira-kira berapa kali berapa ya? Nah, di sini maka kita harus tahu bahwa akar 18 atau bilangan 18 ini adalah 9 dikali 2. Begitu ya. Kemudian ditambah, nah bagaimana dengan 8 ini? Jadi kita harus mencari sebuah bilangan dari perkalian tersebut yang dapat diakarkan. Nah, sedangkan 8 ini kira-kira berapa perkaliannya? Yaitu 4 dikali 2. Kenapa kita buat 4? Karena akar 4 dapat kita dapatkan hasilnya untuk bilangan bulatnya gitu ya. Nah, sehingga di sini 4 dikali 2. Nah, di sini kalau kita pisahkan ya, itu menjadi akar 9 dikali akar 2 ditambah akar 4 dikali akar 2. Seperti itu ya. Nah, di sini akar 9 berapa? 3 kan? Berarti sini 3 dikali akar 2 ditambah. Sedangkan akar 4 ini adalah 2, berarti 2 akar 2. Nah, karena di sini sudah sama-sama akar 2, berarti bilangan yang di depannya ini yaitu 3 dengan 2 dapat kita jumlahkan. Berarti 3 ditambah 2 tutup kurung akar 2. Sehingga 3 tambah 2 adalah 5. Berarti 5 akar 2. Inilah hasilnya. Nah, sekarang kita akan masuk bagian B, yaitu perkalian bentuk akar pada halaman 17. Nah, di sini sudah ada 3 soal, maka ini harus kita sederhanakan. Nah, kita masuk mula-mula yang A. Nah, di sini karena dia merupakan bentuk perkalian, tentu kita harus tahu pada sebuah akar itu apakah ada perkaliannya selain 1 ya. Nah, di sini akar 5 berarti tidak ada ya perkaliannya, karena ini merupakan bilangan prima, sehingga akar 5 dikali. Nah, sedangkan 15 ini adalah 3 dikali 5. Berarti di sini katakanlah 3 dikali 5. Nah, kemudian ini dapat kita pisahkan ya. Sehingga akar 5 dikali, nah ini yang kita pisahkan 3 dengan 5 ini, yaitu akar 3 dikali akar 5. Nah, kita harus perhatikan kira-kira dua buah bilangan yang sama itu apa? Yaitu 5 dengan 5 ya. Berarti di sini dapat kita gabungkan ya. Nah, berdasarkan rumus yang di sini, nah di sini tadi nih untuk yang A tadi yaitu akar A dikali akar A adalah A. Berarti kalau dua buah bilangan yang sama-sama akarnya, maka dia akarnya dapat kita hilangkan, yaitu akar A dikali akar A menjadi A. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini tadi nih, di sini kan akar 5 dengan akar 5, yaitu yang ini akar 5 dengan akar 5 ini dapat kita ubah menjadi 5 karena sama bilangannya dikali akar 3. Sehingga di sini 5 yaitu gabungan dari 5 dengan akar 5 ini dengan akar 5 ini yaitu menjadi 5, itu menjadi 5 akar 3 saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan yang B? Nah, di sini kita perhatikan ya, kalau yang ini dapat langsung kita kalikan ya. Nah, ini tentulah karena 2 kali 5 adalah 10 gitu ya.
Nah, katakanlah di sini sama dengan 10. Gitu ya. Atau supaya jangan ribet gitu, kita buat aja langsung dulu 2 dikali 5. Kemudian di sini akar 6-nya itu kan kita ambil dari sini yaitu 2 dikali 3. Nah, kemudian di sini kan masih ada akar 3-nya kan? Berarti di sini akar 3. Nah, gitu ya. Nah, di sini 2 kali 5 adalah 10. Kemudian di sini karena ada sama-sama yaitu akar 3 dengan akar 3, tentu ini dapat kita gabungkan. Sehingga di sini akar 2-nya kan tinggal. Berarti di sini ada akar 2 saja, begitu ya. Kemudian dengan 3 kali 3. Gitu ya. Berarti di sini adalah 10. Kemudian akar 3 dengan akar 3 ini kan menjadi 3 ya, sama dengan yang A tadi ya, gitu ya. Berarti di sini 3. Kemudian akar 2-nya tinggal. Gitu. Berarti di sini adalah 10 kali 3 adalah 30 akar 2. Berarti 30 akar 2. Kemudian bagaimana dengan yang C? Yang C ini ya dapat kita ambil dari rumus yang A juga ya. Ini kan kalau A kali A kan berarti A kuadrat. Demikian juga dengan akar A kali akar A dapat menjadi akar A kuadrat. Seperti itu. Nah, di sini berarti dapat kita buat menjadi seperti ini. Yaitu akar 7 dikali akar 7. Gitu. Berarti karena dia sama, maka di sini adalah akar 7 dikali 7. Yaitu 49. Sebenarnya di sini kan 49 ya, gitu ya. Tapi kita kan tidak perlu lagi seperti itu. Jadi kalau dia dua buah bilangan akar yang sama bilangannya, maka udah langsung aja 7 tanpa ada akarnya lagi gitu. Berarti ini adalah hasilnya adalah 7 gitu ya. Nah, dibikinlah caranya untuk menjawab soal ini.